kita yang Rajab tahun lalu adalah Rajab terakhir buat mereka. Rajab tahun lalu adalah Rajab terakhir buat mereka. Tapi alhamdulillah kita masih diberi kepanjangan umur oleh Allah sampai untuk kesekian kalinya kita ketemu bulan yang mulia, bulan semulia bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu di antara 4 bulan yang diutamakan, yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Minha, dari 12 bulan itu Allah pilih arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia, yang lebih sering kita kenal dengan Asyhurul Hurum. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzalika dinul qayyim, ini adalah ajaran agama yang lurus. Artinya dari ayat tersebut kita tidak diberi peluang oleh Allah, tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk mempertanyakan atau bersikap kritis terhadap keputusannya Allah. Kenapa kok Rajab? Kenapa kok bukan bulan yang lain? Kenapa kok Muharram kok bukan bulan yang enggak ada? Dzalika dinul qayyim, ini adalah ajaran agama yang lurus. Kita bersikap kritis kepada manusia boleh, tapi kita bersikap kritis kepada Allah Subhanahu wa taala tertutup kemungkinannya. Kenapa? Allah punya sifat al-haq, yang kebenarannya Allah adalah sifatnya absolut. Kebenaran yang ada pada zatnya Allah sifatnya adalah mutlak, nggak relatif. Beda sama manusia, kadang-kadang keputusannya benar, kadang-kadang keputusannya salah. Apa yang dianggap benar sekarang tidak menutup kemungkinan di suatu saat di kemudian hari dianggap salah. Apa yang dianggap salah sekarang nggak menutup kemungkinan di kemudian hari, di masa yang akan datang akan dianggap benar, dan begitu juga seterusnya. Tapi itu tidak berlaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika dinul qayyim, pokoknya yang harus kita imani Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab adalah bulan yang diutamakan, bulan yang diagungkan, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka Allah di akhir ayat memberikan larangan kepada kita. Maka jangan sekali-kali kamu berbuat zalim kepada dirimu sendiri di 4 bulan tersebut. Jangan sekali-kali kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri ada di 4 bulan mulia tersebut. Ada orang zalim sama orang lain. Yang Allah larang bukan zalim sama orang lain, jelas. Zalim sama dirinya sendiri pun juga dilarang oleh Allah. Ada orang jahat kepada orang lain. Yang dilarang oleh Allah dalam ayat tersebut adalah jangan sampai kita jahat sama diri kita sendiri. Kapan kita dikatakan jahat, zalim kepada diri kita sendiri? Kalau kita bisa meneguk banyak pahala dari Allah, justru yang kita cari adalah dosa. Kalau kita taat di waktu-waktu mulia, dilipat gandakan pahalanya. Sebaliknya kalau ada orang maksiat di waktu-waktu mulia, dilipat gandakan dosanya. Ada orang maksiat di luar masjid sama maksiat di dalam masjid, beda. Tentu lebih fatal orang maksiat di dalam masjid. Ada orang maksiat di Malang sama orang maksiat di Madinah, di Makkah, beda. Karena Allah muliakan Makkah dan Madinah. Ada orang yang berilmu maksiat, ada orang yang tidak berilmu maksiat. Wah, lebih parah orang yang berilmu. Maksiat kapanpun itu dilarang, apalagi maksiat di waktu-waktu mulia. Ibarat ada orang masuk rumah kita tanpa melepas alas kaki, pelanggaran. Tapi lebih fatal lagi pelanggarannya kalau dia masuk masjid nggak melepas alas kaki. Maksiat kapanpun, dimanapun dilarang. Tapi akan lebih fatal kesalahannya kalau dia maksiat di tempat-tempat yang mulia atau di waktu-waktu yang mulia. Nilainya berbeda. Lawang ini kita masuk di bulan Rajab bisa mendapatkan banyak ampunan, banyak ridho, banyak maghfirahnya Allah, rahmatnya Allah. Kok yang kita lakukan adalah kemaksiatan, bertolak belakang dengan apa yang Allah sediakan ada di bulan Rajab secara khusus. Yang Allah sediakan ampunan, lah kok kita berbuat maksiat. Ketika kita masuk di bulan-bulan mulia, itu kita bisa semakin dekat dengan surga. Lah kok kita menjauh dari neraka.
bisa-bisanya kita selamat dari neraka, ya salah satunya adalah kapan kita masuk di bulan Rajab. Lah kok ada orang bolak-balik nanti waliyadzubillah ketemu Rajab tapi nanti di akhirat masuk neraka. Wah, ini orang udah jahat sama dirinya sendiri. Ini orang sudah zalim sama dirinya sendiri. Seharusnya dia bisa mendapatkan banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala berkat kemuliaan bulan Rajab. Yang dia cari adalah dosa. Yang dia cari adalah neraka, waliyadzubillah. Karena itu wajib buat kita untuk memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah. Menghormati dan mengagungkan apapun yang dihormati dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hidup di atas dunia punya tugas. Dan tugas utama kita adalah mencari bekal kembali ada di akhirat. Apa bekal terbaik kita? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekal dirilah kalian, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan ketahuilah sebaik-baik bekal kalian, bekal kita itu adalah ketakwaan. Dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Adadut turuqil musilah ila Allah bi'adadi anfasil khalaiq. Adapun jalan yang bisa menyampaikan kita kepada Allah sebanyak nafasnya para makhluk. Jalan yang bisa menyampaikan kita masuk ke dalam surga sebanyak nafasnya para makhluk. Jalan yang bisa kita lalui untuk menyampaikan kita kepada derajat ketakwaan sebanyak nafasnya para makhluk. Yang tidak disediakan itu surga kecuali bagi mereka yang bertakwa secara khusus. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga itu dekat, surga itu enggak jauh, surga itu nikmat, disediakan oleh Allah khusus teruntuk mereka yang bertakwa. Bekal akhirat terbaik adalah ketakwaan. Untuk itulah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan untuk mendapatkan ketakwaan banyak. Salah satunya adalah memuliakan, mengagungkan, mengistimewakan dan menghormati syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid syiarnya Allah, wajib kita hormati masjid. Al-Qur'an adalah syiarnya Allah, wajib kita agungkan Al-Qur'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syiarnya Allah, maka wajib kita untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah merupakan syiarnya Allah, maka wajib buat kita untuk memuliakan bulan Rajab sebagaimana Allah sendiri memuliakan bulan Rajab. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan apapun yang diagungkan oleh Allah, memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah, tanda dalam hatinya ada benih ketakwaan. Tanda dalam hatinya ada benih ketakwaan. Orang yang dalam hatinya ada benih ketakwaan ada potensi untuk selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, enggak semua orang ketemu Rajab dimampukan oleh Allah untuk bisa mengenal kemuliaan bulan Rajab. Banyak orang ketemu bulan Rajab tapi nggak tahu apa itu Rajab. Januari, Februari tahu. Tapi kalau Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram mereka nggak tahu. Ramadan aja saking ada puasa. Coba nggak ada puasa mungkin orang banyak nggak tahu apa itu Ramadan. Sebagaimana Rajab nggak ada kewajiban puasa, maka banyak orang nggak kenal Rajab. Alhamdulillah kita termasuk di antara mereka yang digiring, yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat taufik dan hidayahnya, sehingga kita termasuk di antara mereka yang mengenal kemuliaan Rajab. Yang kalau kita mengenal kemuliaan Rajab, insya Allah taufik hidayah dari Allah berlanjut kepada bagaimana kita memuliakan bulan Rajab. Karena kita kenal, maka kita akan memuliakan. Kalau orang nggak tahu kalau emas itu kuningan, ya selengkeraan naruhnya. Nggak semua orang tahu mana bedanya emas sama kuningan. Hanya orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang khusus yang tahu yang mana emas, yang mana kuningan. Ibu-ibu aja belum tentu tahu yang mana emas, yang mana kuningan itu. Walaupun senangnya emas, tapi nggak tahu ini emas beneran, emas imitasi, kuningan, sepuan, nggak tahu. Tapi sama seperti kita ini, nggak semua orang kenal Rajab. Maka orang tertentu, hanya orang yang khusus, hanya orang pilihan yang ditakdir oleh Allah untuk bisa mengenal bulan Rajab dan memuliakannya, memuliakan bulan Rajab. Alhamdulillah kita termasuk di antara mereka yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang harus kita lakukan dalam rangka memuliakan bulan Rajab? Ada banyak, ada beberapa.
Yang pertama adalah memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Memperbanyak doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi usia kami, kata Nabi, ada di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan usia kami ketemu bulan Ramadan. Ini ada kode, ada indikasi dari Rasulullah SAW. Kenapa kok Rasulullah itu masuk Rajab minta panjang umur ketemu Ramadan? Itu adalah petunjuk dari Rasulullah bahwa orang itu kalau kepingin panen pahala, panen rahmat, panen ampunan nanti di Ramadan, langkah pertama, langkah awal yang harus dia lakukan adalah membiasakan ibadah ada di bulan Rajab. Kenapa kok bukan bulan Sya'ban? Kenapa kok bukan bulan Jumadil Akhir? Kenapa kok harus bulan Rajab? Rasulullah minta wa balighna Ramadan, minta panjang umur ketemu Ramadan. Nggak mungkin Rasulullah itu minta tapi nggak ada hikmahnya. Apapun yang terucap dari lisan mulia Rasulullah, apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pasti ada pelajaran yang bisa kita petik. Nah, dalam hal ini pelajarannya adalah orang itu kalau kepingin panen segala-galanya nanti di bulan Ramadan, tergantung bagaimana dia memuliakan bulan Rajab. Al-Habib Muhammad bin Hadi As-Siggaf radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, barang siapa yang mampu untuk memuliakan bulan Rajab, maka dia akan dimampukan oleh Allah untuk memuliakan bulan Sya'ban. Dan barang siapa yang Rajab dan Sya'ban dia muliakan, itu adalah tanda bahwa nanti dia ketemu Ramadan, dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama, banyak ulama mengatakan bulan Rajab ini syahruz zara, bulan untuk menanam. Bulan Rajab ini bulan untuk menanam, nandur. Adapun bulan depan, bulan Sya'ban adalah bulan buat kita untuk syahrus saqi, mengairi, merawat apa yang kita tanam di bulan Rajab. Baru bicara Ramadan, syahrul hasad, bulan panen. Nanamnya itu Rajab, panennya Ramadan. Maksudnya gimana? Kita kepingin nggak Ramadan khatam Al-Quran? Permasalahannya setahun itu udah khatam apa belum? Lah kalau setahun nggak pernah khatam, sebulan kepingin khatam, kan berat. Latihan, nah latihannya mulai Rajab. Ayo diharmoniskan lagi hubungan kita dengan Al-Quran. Rajab, tapi bukan Rajab sekali dua kali, enggak. Rajab setiap hari baca Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sya'ban terus dirawat apa yang dia tanam, apa yang dia biasakan ada di bulan Rajab. Insya Allah ketemu Ramadan lebih ringan tugasnya untuk khatam Al-Quran dalam sebulan. Petinju itu kadang-kadang latihannya setahun, ngeletek 3 ronde KO, 3 ronde 9 menit, muka nggak jadi muka, bengep, hancur mukanya. Latihan setahun. Lah kita kepingin khatam Al-Quran dalam waktu sebulan, padahal setahun kita nggak pernah khatam, nggak pernah latihan. KO 3 hari KO kita, tutup Al-Qurannya sudah, nggak ngenteni khatam, tutup. Iya, nggak khatam, tutup sudah. Saya ini Ustadz kepingin nanti bulan Ramadan bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya pertanyaan saya, nggak ada malam Lailatul Qadar jam 7 malam itu nggak ada. Nggak ada malam Lailatul Qadar itu jam 7 pagi apalagi, nggak ada. Nah, pertanyaan saya, jenengan sudah biasa melek malam atau enggak? Enggak. Wah, ya harus latihan dong. Mulai kapan Ustadz? Mulai Rajab nih latihan. Dibiasakan melek. Insya Allah akan menjadi terbiasa sampai ketemu Ramadan. Nanamnya mulai Rajab. Aneh kalau ada orang baca Al-Qurannya nunggu Ramadan, melek malamnya nunggu Ramadan, iktikaf di masjidnya nunggu Ramadan, semuanya nunggu Ramadan. Nanamnya Ramadan, masuk panennya Ramadan. Mana ada orang nanam sekarang, panennya sekarang? Sulapan itu namanya. Nggak ada. Butuh waktu namanya panen. Nah, Nabi ngasih isyarat, ngasih kode, ngasih petunjuk kepada kita. Mulai dari bulan Rajab nanamnya. Ayo dibiasakan apa yang kita ingin panen ada di bulan Ramadan nanti. Ayo dibiasakan dan ditelateni sampai ada di bulan Sya'ban. Dibiasakan ada di bulan Rajab dan ditelateni sampai di bulan Sya'ban. Insya Allah kita bukan hanya ketemu bulan Ramadan, bukan hanya sekitar mereka yang takdir masuk ketemu Ramadan, tapi termasuk di antara mereka yang mendapatkan rahmat di 10 hari pertama, mendapatkan ampunan Allah di 10 hari kedua, dan jaminan terbebas merdeka dari api neraka di 10 hari ketiga. Penentuannya bulan Rajab. Gagal Rajab, gagal Sya'ban. Rajab Sya'ban gagal, taruhannya Ramadan.
Jangan sampai kita ketemu Ramadan tapi nilainya kita sama seperti mereka yang nggak ketemu Ramadan, meninggal. Kenapa? Yang nggak ketemu Ramadan tahun depan, tahun ini, ya nggak mungkin dapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah Ramadan besok, sudah meninggal, habis masanya, habis kesempatannya. Jangan sampai kita ketemu Ramadan nilainya sama-sama nggak pantas mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Loh, lah kita ini panjang umur, minta panjang umur sampai ketemu Ramadan, tapi nggak panen rahmat, nggak panen ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya nilainya kita sama yang meninggal berarti, sama dengan yang meninggal, malah masih lebih baik yang meninggal karena dia tidak mendapat rahmat Allah, ampun Allah karena nasib, karena ajal. Lah kita nasibnya bagus, tapi nggak kita manfaatkan nasib bagus kita sampai panjang umur ketemu Ramadan, rugi berarti kita. Jangan sampai orang isi kantongnya yang bekerja sama dengan orang yang nggak bekerja. Kalau orang nggak kerja, nganggur, kelaparan, pantas. Ibarat anak muda nggak rabi-rabi, pantas. Iya. Kenapa? Nganggur bisa begitu. Lah kalau ada orang kerja tapi isi kantongnya sama dengan yang nganggur, loh, rugi kan orang. Ketemu Ramadan, tapi apa yang dia dapatkan nol, sama seperti orang yang sudah meninggal, nol. Ya rugi dong kita ketemu Ramadan kalau gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Dalam sebuah hadis, Al-Imam Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Kubra menukil sebuah hadis daripada Rasulullah SAW. Inna fil jannati nahran yuqalu lahu Rajab. Nanti ada di surga ada telaga, ada sungai namanya telaga Rajab atau sungai Rajab. Man shoma yauman fihi sagahullah min dzalikan nahar. Barang siapa yang puasa sehari saja ada di bulan Rajab, maka Allah takdir dia untuk mendapatkan kemuliaan meneguk dan menikmati air dari sungai atau telaga Rajab nanti di surga. Nggak semua penghuni surga diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menikmati air telaga Rajab, nggak semua. Hanya mereka yang mau untuk berpuasa, berkorban puasa walaupun sehari saja ada di bulan Rajab nanti dapat. Lebih kadang-kadang ya, maaf, kadang-kadang lebih itu kan hadisnya dhaif. Nah, kita memaknai hadis dhaif, kembalikan kepada ilmu hadis. Hadis dhaif jangan terjebak dengan arti. Artinya dhaif apa? Jangan terjebak dengan kata-kata lemah. Oh lemah berarti besok digawi. Kembalikan kepada hadis, jangan pakai logika. Ulama hadis mengatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan, boleh diriwayatkan. Tapi yang nggak boleh adalah dijadikan sebagai landasan hukum, sandaran hukum. Oh puasa Rajab sunnah, dalilnya hadis yang dhaif, nggak boleh. Duh, apa puasa Rajab nggak sunnah? Sunnah. Lah katanya dalilnya hadis yang dhaif, enggak, ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih. Pernah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa radhahu ditanya oleh seseorang tentang hukum puasa Rajab. Maka Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi sekaligus misanan sama Nabi, sepupu sama Nabi, itu menjawab, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau ketemu bulan Rajab yasum hatta naqul la yuftir, banyak puasa, hampir setiap hari beliau puasa kecuali hanya beberapa hari saja. Banyak puasa sampai kami menyangka bahwa beliau nggak puasa tok kalau sudah ketemu bulan Rajab. Wa yuftir hatta naqul la yasum. Tapi di tahun-tahun tertentu kadang-kadang Rasulullah kapan ketemu Rajab nggak puasa kecuali hanya beberapa hari sedikit. Nggak puasa sampai kami menyangka Rasulullah nggak puasa tahun ini. Tapi ternyata beliau puasa hanya beberapa hari. Gambaran bahwa kadang beliau tinggalkan. Berarti puasa Rajab hukumnya bukan wajib. Kalau wajib nggak mungkin ditinggalkan sama Rasulullah SAW. Hadisnya sahih. Jadi puasa Rajab itu adalah sunnah, hadisnya sahih. Jadi kalau ada yang bilang puasa Rajab hukumnya bid'ah, hati-hati, belajar. Kalau nggak ngerti, jangan keburu ngejudge, menghukumi. Tapi lebih baik belajar. Puasa Rajab bukan bid'ah, hadisnya sahih. Adapun fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, keuntungan-keuntungan mereka yang puasa Rajab banyak diambil dari hadis yang dhaif. Tapi sekali lagi, Imam Baihaqi, Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Hitami dan ulama hadis yang lain sepakat hadis dhaif, mau mu'dhal, mau mursal, mau mauquf dan lain sebagainya adalah hadis yang boleh diamalkan dan boleh untuk diriwayatkan.
Diriwayatkan itu disampaikan dalam khutbah, ceramah, atau dinukil di kitab. Contoh nih, contoh. Kita setuju nggak orang seperti Imam Ghazali itu ngerti hadis? Kita setuju ya, sepakat ya, kalau Imam Ghazali itu ngerti hadis ya. Saya mau tanya lagi, siapa yang lebih ngerti hadis, kita atau Imam Ghazali? Jelas ya, kalau namanya kita aja belum tentu dikenal sama orang. Kalau Imam Ghazali kita nggak pernah ketemu, kenal namanya. Saking hebatnya Imam Ghazali dalam kapasitas keilmuannya. Nah, kita pernah dengar nggak kitab Ihya Ulumuddin? Sering kita dengar, mungkin panjenengan sudah mulai banyak yang baca kitab Ihya Ulumuddin. Di situ Al-Imam Al-Ghazali menukil hadis yang dhaif. Apa bunyinya? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma yaumal khamis wal jum'ah was sabt." Barang siapa yang puasa Kamis, Jumat dan Sabtu, min syahrin haram, di bulan-bulan mulia, bukan hanya Rajab, ya Dzulqa'dah, ya Dzulhijjah, ya Muharram, ya Rajab tentunya, termasuk Rajab. Barang siapa yang puasa Kamis, Jumat dan Sabtu di bulan-bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, maka Allah catat bagi dirinya pahala 900 tahun, dalam riwayat 700 tahun pahala. Ada orang sekarang mengatakan apa? Gimana nih Ghazali? Waduh, kalau nyeluk tonggo nih misalnya, ya apa Ghazali? Wis seru hadis dhaif kok dinukil. Sudah tahu hadis yang dhaif kok disadur dalam kitabnya. Lah, orang belajar itu harus tahu diri. Orang belajar itu modalnya harus tahu diri, bukan baru belajar ngeminteri. Justru itu menjadi dalil bahwa hadis dhaif itu boleh diriwayatkan, boleh disampaikan. Makanya jangan heran kalau Imam Ghazali menukil dalam kitabnya Ihya. Kenapa? Memang boleh. Memang boleh itu. Maaf, kalau Imam Ghazali masuk neraka, terus kita masuk surga kira-kira. Ini contoh ya, bukan saya mengatakan Imam Ghazali pasti tabib. Semua kepastian di tangan Allah. Cuman saya mau tanya, yang lebih berpotensi masuk surga, saya nggak jamin, nggak pastikan. Yang lebih berpotensi masuk surga, kita atau Imam Ghazali? Bukan saya mengatakan jenengan nggak potensi masuk surga, loh, bukan. Tapi ya kapasitas keilmuannya, kemudian kesolehannya dan segala macamnya sudah. Kita ini ngaji paling seminggu sekali. Imam Ghazali itu setahun ngarang kitab berapa kali? Walhasil saya nggak jamin Imam Ghazali masuk surga, cuman saya husnudzon beliau masuk surga. Kenapa? Lah kalau beliau nggak pantas masuk surga, apalagi kita. Kira-kira kalau Imam Ghazali pelaku bid'ah, masuk neraka, sesat, kira-kira payu tak pengajian? Buyar. Imam Ghazali masuk neraka terus kita masuk surga gara-gara ngaji seminggu sepisan, apalagi dari YouTube, modalnya terjemahan. Jangan pengajiannya buyar, sholatnya buyar. Imam Ghazali masuk neraka berarti tertutup kita masuk surga, berat. Imam Ghazali, ya memang Imam Ghazali bukan nabi, tapi kan kita juga bukan nabi. Kalau seandainya boleh dipilih, seandainya ada nabi setelah Nabi Muhammad, siapa yang lebih pantas jadi nabi? Kita atau nabi? Kita atau Imam Ghazali? Nah, itu gambaran. Bukan berarti kita katakan Imam Ghazali nabi, enggak. Loh, tapi kan Imam Ghazali bisa salah, apalagi kita. Loh, Imam Ghazali kan bukan nabi, lah terus kita. Loh, Imam Ghazali belum tentu benar. Lah makanya, lah kalau Imam Ghazali belum benar, apalagi kamu. Itu gambaran. Itu kan logis gitu loh. Logis. Walaupun agama tidak didasarkan kepada logika, tapi kan ada logika yang masuk. Ada logika yang masuk. Ya itu sudah. Mau gimana? Kira-kira Imam Ghazali masuk neraka terus kita masuk surga, coba. Masuk akal nggak kira-kira? Jelas ya? Masuk nggak berarti? Ya, itu yang saya maksud. Bukan saya mengatakan Imam Ghazali pasti masuk surga, nggak mungkin masuk neraka. Enggak. Cuman perbandingan saja. Nah, justru ketika orang ulama sekaliber Imam Ghazali menukil hadis dhaif dalam kitab sefenomenal Ihya Ulumuddin, itu menjadi dalil tersendiri bahwa hadis dhaif boleh diamalkan, boleh diriwayatkan. Itu dalil justru. Begitu seharusnya. Udah, yang banyak puasa hadisnya sahih, titik, selesai. Ya. Berikut yang bisa kita amalkan adalah memperbanyak istighfar. Ada di bulan Rajab. Sya'ban syahriyana. Bulan Sya'ban ini bulanku, kata Rasulullah SAW. Maka dianjurkan buat kita untuk memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah ada di bulan Sya'ban.
Malam nisfu Sya'ban adalah malam yang dipilih oleh Allah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada malam nisfu Sya'ban. Maka enggak heran kalau Rasulullah bilang Sya'ban bulan. Kenapa? Kita diperintah oleh Allah untuk pertama kalinya bersolawat kepada Nabi ada di malam nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban. Bulan Ramadan syahru ummati. Bulan Ramadan itu adalah bulannya umatku. Paling afdalnya ibadah umat Nabi Muhammad, afdalu ibadati ummati adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Maka Ramadan waktunya kita banyak-banyak baca Al-Quran. Rajab syahrullah, bulan Rajab bulan Allah. Maka yang paling pantas bagi seorang hamba kepada Allah adalah mengaku salah. Mengaku salah, minta maaf, memohon ampun. Nggak ada yang kita harapkan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kira-kira sholat yang kita lakukan apakah pantas membuat kita masuk surga? Lawang kita ini sholat saking kepaksaan, saking wajib, coba gak wajib belum tentu kita sholat. Buktinya duha sholat, tahajud sholat, rawatib sholat, awabin sholat bib. Tapi setahun yang lalu lah kan. Saking subuh, duhur, asar, maghrib, isya wajib sehari 5 kali kita sholat. Coba misal subuh tok sing wajib, ya duhur kita nggak sholat, asar kita nggak sholat, maghrib, isya kita nggak sholat, paling subuh tok. Coba 5-5-nya nggak ada yang wajib, ya sehari kita nggak sholat. Jelas ya? Ibadah apapun yang kita lakukan rasanya berat untuk menyampaikan kita masuk surga. Terus yang kita harapkan apa ini? Rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah, belas kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ulama kalau selesai sholat yang diminta apa? Wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah, rahmatmu lebih kami andalkan daripada amalnya kami. Amalnya kami ini terpaksa, formalitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat nggak khusyuk, puasa nggak ada takwaan, haji nggak ada ikhlas, sedekah nggak dari hati. Nggak ada ya Allah, nggak ada. Rahmatmu yang kami andalkan. Kami sholat biar gugur kewajiban. Jadi yang betul-betul kita andalkan nanti di akhirat adalah rahmatnya Allah. Gudangnya rahmat, gudangnya ampunan, gudangnya ridho dari Allah Rajab. Selain Ramadan tentunya ya. Selain Ramadan. Maka dianjurkan buat kita oleh para ulama untuk memperbanyak istighfar. Tidak ada hal yang paling disuka oleh Allah daripada hambanya kecuali pengakuan dosa. Ngaku akeh dosa, ngaku akeh salah. Bukan saya pernah ini, saya sudah itu, enggak. Ya Allah, saya belum ini, saya belum itu. Saya gagal ini, saya gagal itu. Justru itu yang membuat Allah itu bangga kepada kita. Walaupun kita mungkin sudah banyak amal ibadahnya. Nah, dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailani bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aktsirun al-istighfar fi syahri Rajab." Perbanyak istighfar ada di bulan Rajab. Fa inna lillahi bi kulli sa'atin minhu mutaqa'a minan nar. Karena Allah itu punya, ya Allah itu memerdekakan manusia daripada neraka banyak di bulan Rajab. Jangan sampai kita masuk di bulan Rajab tapi kita nggak termasuk di antara mereka yang dibebaskan daripada api neraka. Jangan sampai kita ketemu bulan Rajab tapi kita nggak ketemu sama ampunannya Allah Subhanahu wa taala, ridhonya Allah, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam sebuah hadis juga dikatakan man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal ashi. Barang siapa yang memperbanyak istighfar ada di bulan Rajab pagi dan sore, yarfa' yadayhi wa yaqulu rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya 70 marratan. Nggak pagi nggak sore kecuali dia memperbanyak istighfar dengan bacaan rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Lam tamassan naru lahu jildahu abada. Maka dia tidak akan tersentuh oleh api neraka nanti di akhirat. Kalau kami dulu di pondok diajarkan amal kalau sudah masuk bulan Rajab mulai awal sampai akhir. Setelah subuh baca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Setelah maghrib atau kalau nggak sempat setelah isya nggak apa-apa dibaca rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Ada orang itu masuk surga tapi harus merasakan neraka terlebih dahulu. Itu bukan yang kita mau. Siapa yang mau masuk surga tapi harus masuk neraka dulu? Jangankan masuk neraka,
kita kepinginnya masuk surga karena begitu lancarnya nggak pakai hisab. Ini apa betul? Itu yang harapan kita. Maka ayo kita berbanyak istighfar ada di bulan Rajab. Bulan Rajab bulannya ampunan. Dan kita memperbanyak istighfar dalam rangka meneladani perintah, taat, patuh, nurut kepada perintahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah berfirman dalam Al-Quran begini, Al-ajab mimman yahlik wa ma'ahun najah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, aneh kalau ada orang nanti di akhirat bisa selamat tapi masuk neraka, bisa masuk surga tapi nggak selamat dari neraka. Aneh orang itu. Padahal dia punya kendaraannya. Apa kendaraannya? Istighfar, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bayangkan aneh nggak kalau kita punya kendaraan mobil misalnya, bensinnya penuh, kemudian bannya normal, mesinnya aktif, nggak rusak, tapi kita nggak sampai kepada tujuan. Ngegas nggak dipakai, rem nggak dipakai, di jalan enggak. Aneh orang seperti ini. Begitulah rasa keanehan, rasa keheranan Sayyidina Ali bin Abi Thalib kepada orang yang kita bisa istighfar, tapi kok bisa kita masuk neraka? Jangan-jangan kurang istighfarnya. Jangan-jangan kurang. Kadang-kadang sehari aja kita ini bisa dihitung dengan jari istighfarnya kita. Rasulullah manusia suci 7 kali, dalam riwayat yang lain 100 kali dalam Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi meriwayatkan. Rasulullah manusia suci, kuncinya surga itu Rasulullah. Sehari 70 kali, 100 kali. Nggak pernah kurang. Lah kita ini apa lebih suci daripada Rasulullah? Nggak sampai istighfarnya 70 kali. Apa kita yakin masuk surga? Sehingga kita nggak butuh istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak gampang. Makanya Sayyidina Ali heran, lho kok iso wong duwe istighfar tapi bener kok iso? Lek kafir karuan. Lah wong ini muslim, umatnya Nabi, punya istighfar kok masuk neraka itu gimana ceritanya? Duwe motor tapi gak toto iku ya apa ceritanya? Karena bensin ini dah. Mesinnya nggak aktif dah. Allah berfirman dalam Al-Quran gimana? Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurur rahim. Barang siapa yang banyak berbuat dosa kemudian dia mohon ampun kepada Allah, banyak berbuat dosa kemudian dia memohon ampun kepada Allah, maka dia akan jumpai Allah dalam keadaan Tuhan sebagai Maha Pengampun, Maha Penyayang. Malah dalam hadits qudsi Allah berfirman begini, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Wahai manusia, selagi kamu berharap kepada aku, datang kepada aku, kembali kepada aku, moro nang aku, selagi kamu masih mau berharap kepada aku ampuni dosa yang kamu punya, dan dosa seberat apapun, sebesar apapun, segede apapun yang sudah aku ampuni, nggak aku lerek lagi. Kadang-kadang kalau manusia itu ya ngasih maaf tapi sih jangget kadang-kadang. Dia kadang-kadang maringi sepuro tapi ojo baleni lho. Kadang-kadang masih ada embel-embelnya, pisan kasih cirutan. Kadang-kadang ngasih maaf, tapi kalau sudah ada kesempatan diungkit-ungkit, dibahas, disebut-sebut, diundat-undat. Allah enggak. Mari yo mari. Jangan dibahas, dilirik sama Allah enggak. Wala ubali, gak tarekin maneh. Dosa sing mari tak sepuro gak tarekin maneh. Seberat apapun dosa yang kamu punya. Lau balaghat dunubu ka'anana sama. Kalau kamu datang kepada aku dengan membawa dosa luasnya seluas langit, tsummastaghfartani ghafartu lak. Selagi kamu masih mau istighfar kepada aku, mohon ampun kepada aku, maka aku ampuni dosanya kamu. Kadang ada orang merasa kebelet dosa sampai dia lari dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah, kisinan ambek Gusti Pangeran. Kalau kita takut sama ular, kita lari dari ular. Kalau kita takut sama singa, kita lari dari singa. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita menghampiri Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengaku malu kepada Allah, jangan menjauh dari Allah, tambah isi. Seharusnya kalau kita malu kepada Allah, iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Salah satunya dengan cara istighfar. Seperti yang saya katakan tadi, istighfar, permohonan ampun dari seorang hamba kepada Allah adalah cara yang paling disuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling senang Allah kalau kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling senang Allah. Lego. Kalau Allah melihat kita istighfar itu lego. Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min hadhihi bi waladiha. Pernah sekali waktu Rasulullah perang.
perang karena berkecamuk. Kita ini kalau perang dilarang memerangi anak kecil dan ibunya, perempuan, kemudian anak kecil, kemudian budak, kemudian hewan, kemudian orang yang sudah usia lanjut, nggak boleh diperang. Singkat cerita, karena perang berkecamuk, ada di antara orang-orang kafir itu ibu dan anaknya terpisah. Setelah perang usai, perang selesai, dikumpulkan jadi satu para tawanan, kumpulkan jadi satu. Akhirnya ibu ketemu sama anaknya, ngelihat anaknya selamat, dipeluk itu, nangis guguk-guguk si ibu, saking sayangnya sama anak. Pikirnya anak mati mungkin. Subhanallah, dikumpulkan di satu ruangan, ketemu, wah dirangkul sama si ibu. Rasulullah SAW menyaksikan hal tersebut dari kejauhan. Kemudian Rasulullah bilang kepada sahabat-sahabatnya, sahabatku, umatku, aku mau tanya, kira-kira ibu seperti ini, apakah sampai api, apakah tega melempar anaknya ke dalam api? Nggak mungkin ya Rasul. Terpisah baru sebentar, begitu ketemu kelihatan selamat, dipeluk, sayang, cinta ini ibu berarti sama anaknya. Maka Rasulullah mengatakan, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min hadhihi waladiha." Sungguh demi Allah, aku bersumpah, Allah itu lebih senang melihat hambanya kembali kepada Allah dalam bentuk taubat daripada ibu ini ngelihat anaknya selamat. Kita jemput anak kita ke sekolah, anak masih usia TK atau SD kelas 1 misalnya, kita jemput, nggak ada anak kita, tanya gurunya nggak tahu, tanya guru nggak ada yang tahu, tanya temennya nggak ada yang tahu, wes ditunggu sejam, 2 jam, 3 jam nggak ada, batang hidungnya kelihatan anak kita pulang dalam keadaan nangis ya, takut ya, khawatir, cemas ya. Subhanallah, kita pulang nggak lama Pak polisi nganter anak kita dalam keadaan selamat, nggak kurang satu apapun. Anaknya tadi nyebrang jalan, kemudian naik becak atau kemana main, kelihatan nangis di pinggir, diselamatkan. Singkat cerita, kita melihat anak kita selamat, gimana responnya kita? Seneng nggak? Lega, senang, bahagia, campur aduk. Allah lebih lega, Allah lebih senang, Allah lebih cara perasaan melihat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya dosa seluas langit, kecil bagi Allah untuk mengampuninya, pokok jangan putus asa dari Allah. Lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, kalau kamu datang kepada aku, kata Allah, masih dalam hadits qudsi yang sama, dengan memikul beban dosa seberat bumi. Kita datang kepada Allah dengan dosa seberat bumi. Tsumma ataitani wa la tusyriku bi syai'a. Tapi kamu masih mau datang kepada aku dengan bentuk istighfar, dengan bentuk salatnya kita, Ramadan kita puasa, kewajiban kita jalani. La ataituka bi ghurabiha maghfiratan. Aku akan sambut kedatangan kamu dengan membawa ampunan seberat bumi juga. Aku sambut kedatangan kamu dengan membawa ampunan seberat bumi pula. Berarti nggak ada alasan buat kita itu untuk putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Seberat apapun dan seluas apapun, sebanyak apapun dosa yang kita punya, tetap ampunan Allah lebih luas. Ya. Kalau misal dosanya kita sebesar kapal Titanic, tahu ya kapal Titanic itu ya, dosanya kita seberat itu, seluas itu, segede itu, ampunannya Allah seluas samudra Atlantik. Itu ampunannya Allah SWT. Nggak ada yang lebih kecil, yang lebih besar daripada keagungan Allah. Nggak ada yang lebih besar, yang lebih luas daripada samudra, lautan rahmat, ampunan Allah. Nggak ada. Cuman kapal Titanic dibandingkan samudra Atlantik kecil ini, dari yang besar kelihatan kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Asal kita mau kembali pada Allah, asal kapal itu kalau kepingin kelihatan kecil harus nyemplung di samudra Atlantik ketok cili. Sama kalau kita merasa punya dosa, nyemplung ke dalam lautan rahmatnya Allah, ketok cili kok. Tapi ingat, ini bukan berarti ya gampang kayak ngono ya, istighfar tok kan. Istighfar itu syaratnya taubat. Ya bukan taubat nggak istighfar, istighfar nggak taubat. Ya itu satu kesatuan utuh yang nggak bisa dipisahkan, Terakhir saya mau nambahin sedikit masalah sholat, sedikit aja. Kadang-kadang ada orang mengatakan begini, tanya kepada saya, Ustadz, saya mau tanya Ustadz, orang sholat itu pasti kaya nggak? Lah kalau nggak sholat, iya kalau sholat nggak belum tentu kaya, ya ngapain sholat? Fulan Ustadz nggak pernah sholat kaya, sementara fulan yang lain sholat bendino nggak sugi-sugi. Ada ya seperti ini ya.
Allah tidak menjanjikan sholat kaya, enggak. Kenapa? Kalau sholat kaya, nggak ada yang nggak sholat, semua orang sholat. Dan nggak ada yang melarat, semua orang kaya. Jelas ya? Pertama, Allah nggak janjikan soge, enggak. Yang Allah janjikan rezeki. Saya mau tanya, kesehatan rezeki apa bukan? Lebih penting mana, kesehatan sama duit? Jelas ya? Penyakitan soge sama nggak punya penyakit tapi nggak punya uang, sih mending sehat tapi nggak punya gitu daripada isi kulkas penuh tapi nggak boleh dimakan semuanya, kolesterol, jantung, kanker, naudzubillah ya. Ayo, garasi penuh, mobil mewah, turun dari ranjang dia nggak bisa, nang jeding jalur bantu anak aja. Iya mending selamat walaupun sepeda motor yang punya. Itu rezeki sehat. Rumah tangga akor, sakinah, mawaddah, warahmah, surga dunia, surga di akhirat. Rezeki apa bukan? Milih mana? Rumah tangga akor atau milih kekayaan? Kira-kira ada orang punya rumah tangga akor, ada orang lain punya kekayaan. Apakah kekayaan yang dia punya bisa membeli kesakinahan, kemawaddahan dan kerahmahan daripada rumah tangganya orang lain? Bisa. Punya anak gak ganyang itu rezeki, dan Allah berikan itu semuanya kepada mereka yang sholat. Nah, kalau kita minta rezeki, mesenya kita sempit, rezeki dipikir duit, utang lunas, itu rugi. Allah mau ngasih kita banyak, yang kita minta sedikit. Sama, sholat ini Allah janjikan rezeki. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Yang Allah janjikan bukan kaya. Lek sholat soge, yo kabeh wong sholat. Kabeh wong sholat soge kabeh gak melarat, enggak payu zakat berarti. Enggak mungkin. Yang Allah janjikan rezeki luas. Bukan hanya duit utang lunas, tapi ada yang lebih penting daripada kekayaan. Lubib lah kalau sholat guru mesti soge. Lah orang pulan lubib gak tahu sholat soge. Ya saya ngomong tiruan soge apa gak awakmu ngono. Selesai, kok repot ya? Fulan lho, gak tahu sholat, soge, tiruan, soge apa gak? Wes, sunai. Kita ini kaya atau enggak? Mulai umur 4 bulan dalam kandungan ibu, udah pasti. Bukan karena sholat kita tambah kaya, kalau nggak sholat kita tambah melarat. Nggak ngurangi rezeki dan nggak nambah rezeki dalam bentuk uang. Nggak. Sholat nggak nambah umur, nggak nambah rezeki. Nggak sholat, nggak ngurangi umur, nggak ngurangi rezeki. Umur 4 bulan dalam usia kandungan baru kita bisa bernafas, saat itu sudah dipatenkan sama Allah. Rezekinya kita berapa, umurnya kita berapa, paten. Bukan gara-gara sholat nggak sholat, bukan gara-gara sholat nggak sholat. Lah kamu ini loh kerja, ndas tadi sikil tadi ndas, awan tadi bengi tadi awan, peres keringet banding tulang, belani nggak sholat, soge lah kok. Kadang-kadang orang itu berani ngomong seperti itu, kayak apa sholat itu fulan gak suki-suki lah kan, wes gak sholat gak suki mana? Jelas ya? Itu jawaban sebetulnya. Buat apa? Kalau nggak kaya di dunia, kaya di akhirat, itu pasti dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti dari Allah. Mau apa juga di surga ada. Itu jaminan sebetulnya. Itu yang harus kita yakini. Saya pernah naik Grab. Supirnya ngeliat saya punya pakaian seperti ini, tanya, Pak, saya mau tanya, nggih monggo. Saya ini supir, kadang-kadang lek rame, ya saya males sholat. Tapi lek pas sepi, ambil ngomong ngono, bukan sepi, baru sholat. Loh kenapa Pak? Kalau rame nggak sholat, mau mampir sebentar 5 menit, 10 menit. Ustaz, nanti kalau saya mampir orderannya kena orang lain. Masuk akal nggak? Masuk akal ya? Saya jawab, Pak, yang jamin kalau jenengan nggak sholat orderannya masuk ke jenengan siapa? Tak balik saya. Sampai nggak sholat, yakin orderan itu masuk ke jenengan? Sama seperti orang buka toko nggak sholat. Apakah yakin pelanggan itu akan datang ke tokonya dia? Siapa yang bisa jamin? Nggak iso. Masa diaret-eret nggak wayai, nggak iso. Malah diaret-eret malah layu. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi jenengan ini kapan nggak sholat itu nuruti setan, Pak? Pak, saya mau tanya, jenengan kalau sholat nuruti Allah apa nuruti setan? Nuruti Allah.
Kalau nggak sholat, nuruti Allah apa nuruti setan? Nuruti setan. Kalau jenengan sholat, Allah janjikan apa kepada jenengan? Bukankah Allah janjikan surga, rezeki dan seterusnya? Lah kalau jenengan nggak sholat, dijanjini apa mbak setan? Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Hanya untuk menjadi kawannya masuk neraka. Pak, sampean nggak sholat itu cuma untuk menjadi konconi setan mlebu neraka. Lah apa? Asal sampean masih punya iman loh ya. Tapi kalau orang sudah nggak percaya surga neraka ya lain lagi ceritanya. Asal orang tua masih punya iman, sih kena dinasehati. Karuan Pak, kalau orang itu nggak sholat, sing penting sugih, karuan. Wis ceningnya tak dol surgaku. Sing penting urip dak dunya enak tok. Lu karuan wis. Lah sampean Pak ngedol surga tapi guru mesti menjual surga untuk sesuatu yang belum pasti. Afala taqilun ya. Kalau kata Allah. Kalau bahasa halusnya nggak punya akal lah. Tapi saya nggak ngomong seperti itu Pak. Saya turun di tengah jalan saya. Enggak, pokoknya loh Pak. Lah saya ini menjual surga untuk menjadi temannya setan masuk neraka itu saya nggak masuk akal itu Pak. Saya bahasanya begitu. Lah atasannya 5 menit 10 menit kok. Lah mosok belani bal-balan nggak sholat Rek. Hah? Akhirnya dualisme hancur wis ya. Belani kemanten nggak sholat. Belani karena hafal mulai subuh sampai maghrib, duhur, asar, maghrib nggak tahu sudah di mana. 5 menit. Saking entengnya sholat, anaknya kita bisa sholat. Saking entengnya sholat itu. Saking cepetnya sholat, ada temennya kita rokokan, kita sholat 4 rakaat, rokok durung tek separuh. Saking cepatnya sholat, saking entengnya sholat. Terakhir, antara sholat, puasa, zakat, haji, yang paling enteng yang mana? Sholat paling enteng, poso saulan. Zakat, ya jangan bicara zakat fitrah. Zakat kan bukan zakat fitrah, zakat mal. Apa zakat mal? Punya uang 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Siap? Yakin sugih jenengan? Zakat itu 2,5 juta. Yakin bib, saiki durung sugih. Kapan sugih mikir? Haji, saleh bondo gede, kemudian capek, jauh dari keluarga, sholat gak bondo, duit gak bondo, keringet gak jauh dari keluarga, malah bisa ke masjid bareng-bareng. Tapi pertanyaannya, dari 4 ibadah ini yang wajib, yang paling enteng sholat. Kenapa yang jadi tolak ukur kok sholat? Ketika kita nanti di alam kubur, yang pertama kali Allah tanya adalah sholat. Lu kenapa? Paling enteng soalnya. Lek sing enteng kelakon, insya Allah sing liyane sing ditakoni. Lah sing enteng gak kelakon, gak usah takok poso wis. Gak usah takok zakat, gak usah takok. Sing enteng gak kelakon 5 menit. Meneh sing saulan. Apa meneh sing ngetokno dhuwit? Apa meneh sing ngetokno tenaga haji? Sholat. Nah, insya Allah poso, zakat, haji. Ini ada orang puasa tapi kadang-kadang nggak sholat, kadang ada orang sholat tapi kadang-kadang nggak puasa. Ditanya, tapi kalau sudah orang nggak sholat, wis alamat sudah apa masih abot, apalagi yang berat, itu nggak ada alasan untuk kita nggak sholat. Ya kalau sudah seperti ini apa kekurangan dosa kita itu nggak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena itu mudah-mudahan masuknya kita di bulan Rajab pada tahun ini menjadi Rajab yang lebih manis buat kita daripada tahun yang lalu, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ketemu Ramadan di tahun ini dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya diwafatin oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa lima